Mari kita berdoa sebelumnya, haleluya, supaya menenangkan hatinya, haleluya. Mari kita ulurkan tangan. Bapa, terima kasih. Kau berikan keberanian yang ilahi saat ini, biar firman-Mu mengalir keluar, menjamah kami semua, membangun, dan juga Tuhan menguatkan kami. Melalui firman-Nya Tuhan, biar Kau berkati jemaat ini. Terima kasih dengan urapan yang khusus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi, silakan Jojor. Shalom semuanya. Shaking dari hari Senin Pak Jer kasih tahu. Jujur saya shock banget gitu kan. Sebelum-sebelumnya Pak Jer cuma bilang waktu itu siap-siap untuk di bulan Maret atau April karena saya akan pergi melayani ke Eropa, saya dan Debbie. Jadi saya pikir ya udah dia tenang-tenang aja, masih lama kan. Jadi pas hari Senin kemarin tiba-tiba Pak Jer pagi-pagi WhatsApp dan bilang, Jujur kamu bawa firman. Hah, saya kaget. Loh, Pak Jer emang mau pergi kemana? Setahu saya Bapak nggak ada jadwal pelayanan. Enggak, saya mau jadi jemaat untuk diberkati. Aduh, jujur Pak, itu saya langsung lemes. Sehari itu saya langsung, aduh, rasanya tulang-tulang tuh mau sekarang juga. Itu saya benar-benar merasa apa sih namanya ya? Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa gitu ya. Saya nggak pernah sekolah Alkitab atau apa gitu. Terus Pak Jer minta saya untuk khotbah gitu. Ada bapak, ada ibu, itu kayak rasanya saya ngerasa nggak layak. Makanya Pak Jer langsung bilang, Jujur kamu jangan ngerasa nggak layak gitu ya. Saya tahu itu anugerah Tuhan buat saya gitu. Dan selama 1 minggu ini memang ketika Tuhan minta untuk saya sharing, saya benar-benar memang ngerasa namanya peperangan itu nyata gitu. Siangnya yang tadinya saya baik-baik aja tuh ngerasa seluruh punggung sakit. Itu 2 hari. Itu rasanya saya benar ini tahu saya peperangan gitu. Saya harus istilahnya meneguhkan hati saya untuk saya harus bersiap aja. Waktu itu pernah doain saya kasih otoritas untuk terus berperang. Ya, saya akhirnya maju terus sampai tadi malam saya 2 hari nggak bisa tidur. 1 jam sekali saya bangun. Tuh kayaknya udah pagi belum? Oh ternyata masih jam segini, udah pagi belum? Itu rasanya cemas dan segala sesuatunya, tapi saya belajar untuk berserah sama Tuhan. Dan hari ini yang saya mau bagikan adalah bagaimana kita tetap bisa setia sama Tuhan sekalipun kita harus mengalami badai kehidupan. Apalagi setiap kita yang punya percaya sama Tuhan, ketika kita pertama kali lahir baru, selain nama kita tercatat di surga, nama kita juga tercatat di dalam daftar serangannya iblis. Saya ngerasain banget gitu ya, ketika saya ngambil sebuah komitmen, Tuhan saya mau ikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Itu serangannya tuh sesuatu yang saya gak pernah alami di hari-hari saya yang lalu. Tuh saya mengalami gitu, saya bingung kenapa ya ini sampai terjadi gitu. Awal-awal saya bertobat, awal-awal saya ikut Tuhan tuh rasanya berat, rasanya nggak sanggup, apalagi ketika kemudian diminta untuk melayani gitu ya di gereja sebagai WA atau singer, guru sekolah minggu, itu sesuatu yang nggak mudah buat saya. Belum lagi dapat teguran dari bapak ibu gitu ya, terus firman-firmannya, belum saya ngelihat teman-teman saya yang mulai jatuh satu-satu, itu saya sampai bertanya, Tuhan ini benar nggak sih? Ini saya kadang-kadang mikir, bapak ibu tuh keras banget ya. Bener gak sih saya tuh ada di sini gitu. Saya kadang-kadang merasa nggak kuat, nggak sanggup juga dengan pelayanan yang seperti ini. Saya kadang-kadang merasa ingin mundur. Saya kadang-kadang ingin menyerah gitu. Saya merasa Tuhan saya nggak sanggup gitu. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh setiap yang aku panggil, kamu belajar, kamu baca firman, lihat bagaimana Tuhan didik para murid. Murid-murid Tuhan yang ikut Tuhan, gak ada satupun mereka yang tidak mengalami didikan yang keras. Gak ada satupun di antara mereka yang tidak mendapatkan tantangan dan rintangan. Justru semakin ikut Tuhan, di situ tantangannya makin besar. Kenapa? Karena iblis gak suka. Waktu kita belum bertobat, kita temenan sama iblis. Ya kan? Waktu kita putus hubungan sama iblis,
Di situ iblis nggak suka. Makanya dia lakukan banyak cara untuk bikin apa? Untuk bikin umat Tuhan jatuh. Di sini kita sama-sama mau belajar bagaimana para murid waktu itu juga pernah mengalami sebuah kegagalan. Ya, ketika mereka menghadapi namanya angin ribut. Kita lihat dari Markus 4. Ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau kita baca firman Tuhan ini, waktu itu Tuhan Yesus habis berkhotbah kepada banyak orang dan Tuhan mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Di sini para murid waktu berjalan bersama Tuhan tetap ada namanya badai, ya kan? Padahal ada Tuhan Yesus di situ. Tapi kenapa badai itu tetap ada menghadang mereka? Waktu saya baca firman ini, iya ya, kan Tuhan Yesus ada di perahunya mereka. Tapi kenapa sih badai itu masih ada? Lain cerita kalau Tuhan Yesusnya nggak ada di dalam perahu. Bisa aja badai datang. Tapi Tuhan Yesus ada di dalam perahu, di tengah-tengah mereka. Dan badai tetap datang. Angin ribut tetap datang. Di sini saya melihat bahwa sebelum mereka pergi bersama Tuhan Yesus, mereka sudah mendapatkan sebuah panggilan. Jadi di ayat 3, Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi murid-murid ini dipanggil Tuhan untuk menjadi rasul yang kemudian diberikan sebuah otoritas. Kalau kita baca di pasal 3 ayat 15 sampai 16. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit yang memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutus untuk memberitakan Injil. Jadi murid-murid ini sebelum mereka melakukan perjalanan itu sudah dipanggil Tuhan, diberikan otoritas untuk apa? Memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Udah dikasih kuasa untuk memberitakan Injil, juga diberi kuasa untuk mengusir setan. Saya yakin waktu Tuhan Yesus kasih kuasa ini, dia sudah terlebih dahulu pasti menunjukkan di ayat sebelumnya bagaimana dia mengusir setan, bagaimana dia melakukan banyak perkara mukjizat, dan Tuhan mulai mengutus 12 murid-muridnya ini, rasul-rasulnya ini. Nah, waktu mereka akan bertolak ke seberang, mereka itu akan pergi ke suatu daerah namanya apa? Gerasa. Kita bisa lihat di ayat 5-nya. Tadi kan di ayat 4, angin ribut diredakan. Di ayat 5 di awalnya dikatakan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi saat mereka bertolak dan sampai di suatu tempat namanya Gerasa. Gerasa ini adalah tempatnya orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Banyak daerah-daerah perkuburan dan banyak roh-roh jahat.
Di sana ada orang yang kerasukan legion. Legion itu adalah roh jahat yang jumlahnya lebih dari 3.000 sampai 6.000 tentara Romawi, bayangin. Satu orang ada roh jahat 3.000 sampai 6.000 iblis gitu, roh-roh jahat yang besar, yang kuat-kuat seperti tentara Romawi. Nah, saya yakin percaya bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengajak mereka bertolak ke belakang, Tuhan Yesus pasti sudah tahu. Di Gerasa ada roh-roh jahat, ada orang yang butuh diselamatkan. Kenapa? Karena ketika kalau kita baca selanjutnya, orang ini ketika diusir rohnya, dia menjadi orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, tidak hanya untuk di Gerasa, tapi di satu kota, 10 kota Dekapolis. Jadi ada dampak yang besar, kalau orang ini bertobat, maka 10 kota akan mendengar cerita tentang siapa? Tentang Yesus, yang otomatis banyak orang akan percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Kita lihat sebelumnya, mereka diutus untuk menginjili dan juga mereka diberi kuasa untuk mengusir setan. Iblis tahu nggak? Tahu. Makanya iblis berusaha menghalangi perjalanan mereka. Angin ribut itu datangnya dari siapa? Dari iblis. Kalau kita baca, kenapa para murid tadi ya, mereka ketakutan, mereka cemas, mereka bilang, Tuhan, Engkau gak peduli kalau kami mati. Ya kan? Di sini saya melihat bahwa para murid sekalipun mereka mungkin sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Tapi ada satu hal yang membuat mereka belum berubah pola pikir. Kenapa? Saya melihat di sini Tuhan Yesus pada saat dibangunkan kondisinya lagi apa? Tidur. Ya kan? Gimana mungkin di dalam perahu itu mereka biarin Tuhan Yesus tidur. Saya melihat bahwa pekerjaan para pelayan ini apa sih? Nelayan kan? Waktu mereka naik perahu, mereka masih menggunakan pola pikir yang lama. Yaitu apa? Pengalaman masa lalu mereka. Kita ini kan nelayan, urusan laut bagian kita. Tuhan Yesus tukang kayu, tidur aja deh, tenang-tenang di perahu, gak usah khawatir. Kenapa? Pengalaman saya sebagai nelayan, kami badai apa sih gak pernah kami lewatin? Angin ribut macam apa yang kami gak pernah tahu? Di situ mereka masih pakai pola pikir lama. Pengalaman mereka, kekuatan mereka. Mereka nggak tahu, mereka tidak paham. Kalau sudah dipanggil Tuhan, mereka tuh bukan lagi menghadapi masalah-masalah yang sama. Tapi yang mereka hadapi siapa? Segala kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara. Kita yang sudah percaya sama Tuhan, masalah yang kita hadapi bukan lagi masalah-masalah yang waktu kita belum kenal Tuhan. Masalah yang kita hadapi kenapa? Karena roh jahat ingin kita jatuh, ingin kita mundur, ingin kita jauh daripada Tuhan. Ini yang terjadi ketika pola pikir kita tidak pernah berubah. Ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita masih menggunakan pengalaman masa lalu kita untuk menghadapi suatu masalah, kita gak akan pernah bisa menghadapinya. Demikian yang terjadi pada para murid. Saat badai datang, saya yakin mereka berpikir, lakukan seperti ini yang biasa mereka lakukan. Ternyata gak bisa. Itu tidak bisa membuat kapal mereka aman. Itu bahkan semakin membuat kapal mereka terguncang. Kekuatan mereka, pikiran mereka, cara-cara mereka tidak membawa perubahan, justru membuat kehidupan mereka semakin terguncang. Di situ baru mereka sadar, ada Yesus yang sedang tertidur. Ketika mereka sadar Tuhan Yesus sedang tertidur, mereka mulai salahin Tuhan. Tuhan, Engkau tidak lihat bahwa kami akan binasa. Dia malah nyalahin Tuhan. Tuhan, Engkau gak tahu ini lagi ada badai malah asik-asikan tidur. Kadang-kadang kita kayak gitu gak sih? Ya kan?
kita menghadapi suatu masalah, kita udah kenal Tuhan. Kita udah percaya sama Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi suatu masalah, kadang-kadang kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita masih pakai pola pikir kita yang lama. Kita pikir dengan pengalaman kita bisa selesaikan masalah itu. Kita pikir dengan segala sesuatu yang kita punya, entah itu uang kita, entah itu jabatan kita, entah segala sesuatu kita bisa kok. Ternyata nggak bisa. Kita tetap butuh siapa? Tuhan. Karena yang kita lawan bukan darah dan daging, tapi roh-roh di udara. Kita butuh siapa? Kita butuh Tuhan Yesus. Seringkali ketika kita memaksakan pola pikir kita, cara-cara kita udah dikasih tahu yang benar. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah kasih tahu belum? Pasti udah kasih tahu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan banyak hal, tapi aneh. Bahkan mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus tuh menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit, mengusir setan, melakukan banyak mukjizat. Tapi kok aneh, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kok aneh, mereka tetap tidak percaya. Makanya Tuhan Yesus tegur. Tuhan Yesus bilang apa? Di ayat selanjutnya, Tuhan Yesus berkata bahwa kenapa kamu menjadi cemas dan kenapa kamu menjadi tidak percaya. Tuhan Yesus tuh tegur. Kamu sudah melihat apa yang aku perbuat atas hidupmu. Kamu sudah melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa aku Tuhan yang berkuasa. Kenapa engkau tetap tidak percaya? Kenapa engkau tetap mengeraskan hatimu, tidak membiarkan firman mengubah pola pikirmu? Firman Tuhan menegur dengan keras. Di sini saya belajar, para murid ini punya hati yang humble. Sekalipun mereka ditegur, berkali-kali kalau kita baca ya, di Matius sampai Yohanes, tuh Tuhan Yesus tuh kalau tegur gak nanggung-nanggung. Kata-katanya tuh strict to the point, kasar. Tapi saya lihat, para murid tuh gak pernah meninggalkan Tuhan Yesus loh. Mereka gak pernah mundur. Mereka tetap setia. Makanya kalau kita bisa lihat di akhir hidup para rasul-rasul yang setia sama Tuhan, mereka berkorban sampai mereka mati untuk memberitakan firman Tuhan. Kesetiaan itu dibutuhkan. Kalau Tuhan tegur kita tuh harus punya hati yang apa? Rendah hati. Kita semua seringkali mendapat teguran, tapi kita mengeraskan hati. Kita gak mau berubah, pola pikir kita masih itu terus. Handphone aja berkembangnya luar biasa ya kan. Saya ingat saya punya handphone pertama itu waktu saya mulai pertama kali kuliah, Nokia pisang ya, tahun 2000-an. Itu Nokia pisang saya punya pertama kali. Sekarang udah iPhone 7 gitu ya, sesuatu yang berubahnya besar banget. Dalam hitungan cuma belasan tahun, inovasinya tuh dahsyat. Itu dunia loh. Bagaimana kita? Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Berapa banyak firman yang kita sudah pernah dengar? Berapa banyak firman-firman Tuhan yang dinyatakan, kebaikan Tuhan yang kita lihat? Apa kita mau tetap seperti Nokia pisang? Yang gak berubah. Ketika zaman aja bisa berubah drastis, apalagi kita. Kemana saja kalau kita tetap stuck. Setiap orang yang percaya sama Tuhan, itu Tuhan udah siapkan destininya. Ada pekerjaan khusus yang sudah Tuhan berikan. Bukan hanya buat para pendeta, tapi buat kita semua yang percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita stuck, kapan kita bisa maju? Kapan kita bisa jadi laskar Tuhan? Di sini saya melihat bagaimana
Tuhan tuh ingin para murid tuh bangkit rohnya, bangkit imannya. Kemana aja kamu? Kamu ikut aku 24 jam. Lihat orang sakit disembuhkan. Kamu lihat mukjizat yang dinyatakan. Kamu dengar firmanku. Engkau makan rotiku. Tapi ketika menghadapi angin ribut, kemana imanmu? Di mana pengharapanmu? Kenapa engkau tidak percaya kepadaku? Ini teguran tegas, berat loh. Saudara kalau dibilang sama orang, kamu gak punya iman. Sakit hati gak? Hah? Sakit hati dong. Ya kan? Selama ini kita jadi Kristen, terus tiba-tiba orang bilang, kamu gak punya iman ya? Apa? Sakit hati loh. Ya kan? Para murid ikut Tuhan Yesus loh. 24 jam loh. Lihat Tuhan Yesus melakukan sesuatu loh. Waktu itu Tuhan Yesus tegur, kamu gak punya iman. Wah, kalau saya mah ya, Tuhan, begitu kali ya. Benar gak? Iya kan? Di mana imanmu? Itu benar-benar kena di hati saya. Di sini kita perlu belajar bahwa para murid ternyata kenapa mereka sampai gak punya iman seperti itu. Mereka ternyata belum kenal Tuhan secara pribadi. Mungkin sama kayak kita. Kita sudah melihat banyak hal. Tapi itu menjadi sesuatu yang biasa buat kita. Kenapa? Karena kita gak pernah ngalamin Tuhan secara pribadi. Makanya mukjizat yang Tuhan lakukan jadi hal yang biasa. Jadi hal yang ya emang Tuhan bisa kok ngelakuin, tapi gak berlaku buat saya. Kenapa? Karena kita gak ngalamin Tuhan secara pribadi. Tuhan mau kita kenal Dia secara benar. Seperti Daud waktu ngalamin Goliat. Daud itu tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia tidak hanya tahu dari nenek moyangnya, tapi dia tahu secara pribadinya bagaimana hari-hari yang dia lalui. Dia bisa melewati segala sesuatunya karena Tuhan ada bersama dia. Makanya ketika orang-orang Israel, tentara-tentara Israel takut melawan Goliat, Daud mulai berpikir, siapa orang ini? Berani-beraninya dia menghina Allah semesta alam. Dia tahu loh, dia punya Tuhan yang benar. Masa orang kayak gini kalah sama Tuhan? Makanya dia waktu melawan Goliat dia lemparnya pakai apa? Batu. Karena firman Tuhan yang pernah dia dengar, setiap orang yang pernah menghina Allah harus dia apa? Lempar batu. Dia melakukan itu. Dia nggak pakai kekuatannya. Pola pikirnya, kalau pakai pola pikir kita, apa iya dengan batu Goliat bisa mati? Bener gak? Kalau pakai pola pikir kita, harusnya menghadapi Goliat adalah orang-orang yang lebih besar. Yang dengan tameng-tameng, dengan pisau. Tapi Goliat enggak, Daud enggak. Kenapa? Karena dia tahu firman Tuhan. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dan firman-Nya adalah sebuah kebenaran, ya dan amin. Ketika dia klaim firman Tuhan itu, dia nyatakan Goliat mati. Kita harus mendengar firman Tuhan itu gak hanya dengar, tapi kita harus renungkan. Seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur, bahwa dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Makanya dia tahu persis Allah yang dia sembah. Kalau kita dikit-dikit ditegur mundur, dikit-dikit ditegur menyerah, dikit-dikit ditegur marah-marah, berarti kita gak kenal Tuhan kita. Tuhan tuh tegur kita buat apa sih? Buat kebaikan kita. Udah bagus gak Tuhan yang langsung tegur kita loh? Bahaya. Tuhan pakai
orang-orang di sekeliling kita tuh untuk tegur kita buat kebaikan kita. Emang waktu terima teguran tuh gak enak. Saya juga waktu ngalamin dapat teguran dari bapak, dari ibu juga gak enak. Tapi waktu itu bapak pernah tegur saya pikir itu hal yang, ya ampun kayak gitu aja ditegur gitu loh. Waktu saya posting di Facebook, itu saya sebenarnya sempat kesel banget sama bapak. Saya posting di Facebook tuh, iseng doang, sebenarnya itu saya iseng. Sebenarnya saya iseng doang kan, naruh foto mirip-mirip artis siapa yang mirip dengan foto saya. Ternyata keluar Sandra Dewi gitu kan. Itu Fajar saya baru share, Fajar langsung komen. Komennya tuh langsung zlep. Aduh, kenapa Fajar pakai komen di Facebook pula? Itu kan dibaca banyak orang ya. Itu saya malu, kesal gitu. Maksudnya gini, ini kan iseng permainan, gak punya pikiran yang seperti Bapak pikirkan gitu loh. Tadinya saya mau jawab kayak begitu di balas komentarnya Fajar. Cuman saya ingat, tetap tenang, diam, jawab aja iya gitu. Iya Pak. Saya belajar untuk merendahkan hati ya, dan di situ saya merenungkan, benar saya merenungkan, kenapa ya Fajar sampai negor saya kayak gitu ya? Ini kan hal sepele, benar gak sih? Hal sepele banget kan, cuman main gitu doang ditegur gitu, ya ampun. Itu, tapi kok tegurannya tuh kayak mempermalukan saya kan di Facebook, media sosial gitu, banyak yang baca gitu kan. Tapi saya belajar, iya ya, Fajar tuh negor sebenarnya bukan Fajar yang negor, Tuhan loh yang negor. Ngapain kamu main-main kayak gitu, gak penting. Menyamakan diri kamu sama orang lain tuh gak penting banget. Kamu tuh jadi diri kamu sendiri aja. Iya juga ya. Berarti saya gak bersyukur kalau saya main-main kayak gitu. Sesuatu yang kesannya sepele, tapi ternyata tuh di alam roh tuh memang sebenarnya itu benih ya, yang ditabur iblis ya. Kalau kita gak aware, kalau kita marah-marah, kalau mungkin saya komen yang enggak ini, mungkin saya dapat teguran lebih parah lagi dari Fajar. Yang ada saya bisa jadi mundur, benar enggak? Gara-gara hal sepele, mungkin dampaknya bisa jadi besar. Tapi saya belajar waktu itu untuk saya diam. Saya selidiki maksudnya apa sih teguran ini buat saya. Ternyata benar buat kebaikan saya. Saya pikir setiap hal firman yang menegur kita, itu semua buat kebaikan kita. Berarti masih ada di dalam hidup kita tuh yang belum beres. Kalau kita sampai marah, kalau kita sampai kesel, karena kita gak pernah mau berubah. Karena kita gak mau tinggalkan itu. Karena kita masih suka. Kita gak mau diperbaharui. Padahal Tuhan ingin dan sedang menyiapkan sesuatu yang besar buat kita. Iya kan? Kalau waktu itu para murid mundur, udah kami gak mau ikut Tuhan, orang dibilang gak punya iman, mereka gak akan melihat bagaimana satu orang itu ketika dibebaskan, ada terobosan terbesar terjadi atas Gerasa dan 10 kota Dekapolis. Benar gak? Ada banyak jiwa di luar sana. Entah keluarga kita, teman-teman kita yang sedang menanti kita untuk mengabarkan kebenaran. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus kalau hidup kita masih sama dengan mereka? Benar gak? Mereka akan berpikir, lu sama kayak gue sok nasehatin. Kayak hidup lu aja masih kayak gue. Sok bilang-bilang soal Tuhan Yesus. Please lah. Benar gak? Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita ini dipakai. Kenapa? Ada rancangan besar. Hei, kita semua orang-orang percaya. Bukan tugasnya pendeta saja Injil ini. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik dia berkata apa? Kepada orang-orang banyak yang sedang berkumpul. Dia berkata bahwa kabarkanlah, jadikanlah semua orang muridku. Berarti tugas siapa? Kita yang ada di sini. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau melihat keluarga kita dipulihkan, kalau kita mau melihat orang-orang di sekeliling kita percaya Tuhan, kita sendiri harus mau berubah.
kita sendiri harus merendahkan hati kita. Ikut Tuhan itu harus rendah hati. Jangan pakai pola pikir yang lama. Gak guna pengalamanmu. Gak guna engkau lulusan apa. Gak guna kepintaranmu. Kekayaanmu tuh gak guna. Tapi hati. Hati yang mau diubahkan. Hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan akan pakai. Amin. Hadir. Puji Tuhan ya. Siapa diberkati, haleluya. Puji Tuhan. Jojor udah mirip-mirip saya aja, nggak apa-apa lah. Saya percaya pengalamannya luar biasa. Memang sebenarnya bukan, saya nggak tegur lah, saya cuma sindir aja kok. Sama aja. Oke, saudara, mari kita bangkit berdiri ya. Luar biasa, kita tanggapi firman ini. Kita jangan lihat Jojor, tapi firman ini sesungguhnya dari Tuhan. Seringkali Tuhan Yesus ada di tengah kita. Dia sengaja tidur, saudara. Dia nyenyak karena dia percaya muridnya sudah seperti Jojor katakan, muridnya udah pasti bisa pakai otoritas. Tapi ternyata dia marah karena lagi tidur nyenyak dibangunin, ya kan. Saya percaya saudara kalau lagi tidur nyenyak dibangun juga marah. Tuhan Yesus sama, Tuhan Yesus juga bisa marah. Maksudnya apa yang Jojor katakan luar biasa ya. Kita percaya, kita berubah, bertumbuh dalam Tuhan. Amin saudara. Dan biar pagi hari ini luar biasa. Saya bersyukur Jojor ya, diurapi Tuhan, firman-Nya berkuasa. Haleluya. Ikaradaba syakar. Mari kita tanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Jojor. Saya percaya ini firman buat kita semua, termasuk saya sudah. Seringkali kita lemah, saya sendiri lemah ya, saya nggak melihat. Saya sendiri pun harus berubah. Semua kita terus berubah di dalam Tuhan. Nuradaba syikiana. Ikararaba syakara. Ikararaba syakara. Oradaba syakara.